inilah pisaunya. Pisau dari Staresso Discovery itu elektrik. Dia udah dilengkapi dengan 6 axis ya, 6 pisau. Jadi untuk grinding dari espresso sampai manual brew gitu, bahkan sampai ya yang kasar banget, yang sampai halus banget, ini udah pasti bisa sih. Kelihatan dari ukuran burnya ini udah benar-benar halus, presisi. Wow, lumayan juga, tajam juga ini. Halo Sobat Let's Brew, balik lagi nih sama saya Erga di channel YouTube-nya Let's Brew Indonesia. Hari ini saya mau review salah satu produk dari Staresso nih Sobat. Namanya Staresso Electric Grinder Discovery itu. Oke Sobat Let's Brew, kita sekarang mau unboxing nih. Apa aja sih yang ada di dalam kotak pembelian Staresso Discovery itu. Oke, di dalamnya sudah dapat pouch seperti ini ya. Pouch. Nah, di dalam pouch itu sebenarnya kalau udah dalam boxnya itu nggak kayak gini, cuman kita sudah siapkan seperti ini. Jadi dia bisa masuk buat apa aja nih si pouchnya. Nah, bisa masuk untuk unit Staresso Discovery itunya. Lalu di sini ada manual book. Lalu di sini ada lagi bentar. Nah, ini ada kuas untuk bersihin si grindernya, mungkin bersihin burnya atau apalah. Lalu di sini ada satu lagi. Oh, masih ada dua. Satu lagi ada brush kecil. Brush seperti ini. Lalu di sini ada kabel charging dengan tipe Type C. Lalu ini pouch bag yang tadi sudah saya jelaskan. Oke Sobat Let's Brew, untuk Staresso Discovery itu electric grinder ini sudah dilengkapi dengan bahan yang cukup kokoh ya, dan ini dari beratnya juga udah lumayan berat banget, kurang lebih di 690 gram kalau spesifikasinya, dengan bahan yang bagian luar itu aluminium alloy. Nah, bagian luar sini ini juga untuk penampungan kopinya sudah dilengkapi dengan bahan aluminium alloy. Lalu Staresso ini sudah dilengkapi dengan baterai yang kapasitas 1000 mAh, dan ini untuk bagian casnya ya, Type C. Dan untuk rekomendasi chargingnya lebih baik di 1 ampere chargingnya, yang mungkin 1 ampere itu sama kayak HP-HP lama lah, yang kecil-kecil colokannya. Jangan pakai, ya direkomendasikan, bukan jangan sih, lebih baik jangan pakai yang fast charging, karena ya lebih ke pada ngejaga umur sih, takutnya di fast charging, karena kan belum tentu si kayak gini tuh support fast charging ya, jadi nanti tiba-tiba baterainya jebol atau gimana ya itu udah tamat. Nah, di sini juga udah direkomendasiin ya bentuk inputnya di 5 volt 1 ampere ada di sini. Nah, itu rekomendasi dari merekanya seperti itu. Nah, untuk bagian bawahnya di Staresso Discovery itu ini, bagian bawahnya udah ada anti slip, grid anti slipnya ya. Jadi saat ditempelkan gini, disimpan di meja atau di mana lah, jadi dia nggak licin, dan kita juga lebih, kalau kita pegang jadi dia misalkan kita goder dikit nggak ada gerakan berarti. Dan di sini dilapisi oleh bahan dari ABS, plastik ABS ya, yang lumayan ya, tentunya ABS yang kokoh dan food grade juga. Lalu untuk burnya dari bahan stainless steel. Lalu di sini ada penampungan biji kopinya, ada penyangga pemutarnya. Lalu di sini ada bahan plastik untuk penahannya dari batang ini, juga bahan plastik. Ini aluminium hampir mungkin 80% ini bahannya aluminium semua, sangat kokoh.
Stareso Discovery 2 ini sudah dilengkapi dengan baterai yang berkapasitas 1000 mAh ya. 1000 mAh itu lumayan besar sih untuk kapasitas mesin-mesin mungkin grinder elektrik seperti ini. Bahkan kalau pernah dicoba itu mungkin bisa sekitar 9 sampai 10 kali grinder dalam sekali cas penuh ya. Dalam sekali cas penuh itu bisa nyampe sekitar 9 sampai 8 kali grinding. Lalu sekarang kita lihat bagian burnya. Untuk burnya kan tadi udah dijelaskan dari bahan stainless steel. Lalu untuk burnya itu kita lihat aja bagian dalamnya. Oke, ini bagian burnya dari penyangganya juga udah dari bahan stainless steel. Ini bagian untuk mungkin green size-nya ya, dari bahan stainless steel juga. Dan inilah pisaunya, pisau dari Stareso Discovery itu elektrik. Dia udah dilengkapi dengan 6 axis ya, 6 pisau. Jadi untuk grinding dari espresso sampai manual brew gitu, bahkan sampai ya yang kasar banget, yang sampai halus banget, ini udah pasti bisa sih. Dari kelihatan dari ukuran burnya ini udah benar-benar halus, presisi, dan wah lumayan juga, tajam juga ini. Nah ini lalu di bagian sininya ada bur bagian dalamnya sama dengan bahan yang sama, stainless steel juga. Ini ada pairnya. Nah itu bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya kalau ini sih kalau saya pegang gitu dan saya seperti ini kan, ini sepertinya bahannya plastik ya, dari plastik ABS yang ya lumayan kokoh sih segini, bagus bahannya. Di bagian bawah batangnya di sini ada bearingnya ada 2 biji ya, di atas sama di bawah. Ini ya buat penggeraknya sih udah pasti. Ini bagian bawah burnya sudah ada angka untuk adjust green size-nya, mungkin dari ukuran 0 sampai 1 putaran itu kurang lebih di 12 angka. Tapi kalau ngomongin titik mungkin bisa dikali 2 ya, bisa nyampe 24 kali klik. Tapi untuk angka mungkin bisa nyampe 12 grid atau klik. Oke sobat Resbull, setelah kita bongkar ini grinder, sekarang akan kita cobain ya, biar tahu segimana sih dia halusnya, sampai segimana sih dia bisa paling kasar gitu. Oke kita coba. Oke di sini saya udah ada binsnya ya. Saya coba bins untuk di berapa gram ya, ini 5 gram. Untuk ubah grain size sebisa mungkin ini bagian atas dipasang dulu ya, agar bagian pas waktu kita muter dia nggak ikut muter juga, jadi nggak kenapa nih nggak gubah terus gitu, takutnya seperti itu. Nah sekarang kita akan coba di size paling kasar dulu, mungkin di coarse ya. Di coarse kita coba mungkin kurang lebih di 30 klik atau di 30 grit ya. Sip, 30 klik. Oke, maki coba besokannya di yang paling kasar. Oh iya, si grinder Stareso ini udah ada semacam fitur, jadi kalau misalkan dia ngegiling nih, nanti kalau misalkan si bins sudah habis atau dia udah mendeteksi tidak ada bins lagi, dia akan mati sendiri. Nah itu salah satu keunggulannya sih, bagusnya. Nah paling sekarang kita coba aja lah di 30 klik dia dapatnya berapa detik sih untuk di 5 gram itu. Oke, 1 2 3. Oke, segiling-giling terus. Nah anaknya yang portable gini tuh nggak usah ribet-ribet sih, bisa bawa ambil ngegiling kesana kesini. Nah bila udah mati sendiri seperti itu berarti dia udah tidak mendeteksi ada bins lagi. Ini di 30 klik ya, 30 klik ya, ini udah masuknya udah coarse ya, bukan medium lagi, ini udah coarse, sangat kasar. Untuk konsistensi dia kehitungnya lumayan lah segini, di ukuran 30 ya, ini 30 loh, 30 masih nggak terlalu kasar kan, nggak ke medium, nggak ke coarse sih, ini kehitungnya ini udah
mungkin coarse to medium ya, seperti itulah. Untuk konsistensi juga lumayan. Yang di sini masih ada fine-nya mungkin dikit lah. Oke sobat rescue, lalu kita akan coba di ukuran medium green di kurang lebih di 18 klik ya. Kita coba di 18 klik. Nah kalau mau tahu biar nggak nanti tadi udah di angka berapa nih ya, kita putar dulu aja nyampe mentok, nyampe di angka 0 lagi, mentok dan angka di angka 0 lagi. Nah baru kita hitung ke berapa tadi, 18 klik, sorry 18 klik. Oke, ini dengan roastingnya sama ya, tadi saya belum jelasin. Ini roastnya mungkin kurang lebih di dark seperti ini, dark to medium ya, sedikit ini masuknya dark ya ya, untuk espresso biasanya. Oke, tadi 18 klik di medium, kita coba dengan kopi yang sama dan gramasi yang sama di 5 gram. Oke, kita masukkan kopinya 5 gram juga sama. Oh ya, tadi di gilingan yang di coarse itu untuk 5 gram itu keluarnya di sekitar 30 detikan, 30 detik ya beres. Sampai tadi kan mati sendiri dia, nah sampai di segitu. Nah sekarang kita lihat di mediumnya dia dapatnya berapa detik ya, bisa nyampe beres ngegilingnya. Oke, masih terus. Nah yang pastinya lebih lama ya dari gilingan coarse. Ini udah jalan 35 detik dan masih ada. Nah udah agak-agak, nah udah mati, sip. Di 45 detik ya, bedanya sekitar 15 detikan, lumayan ya. Daripada muter-muter sendiri ya, ini lebih enak sih daripada yang manual. Oke, kita lihat ya hasilnya. Ini hasilnya set. Oh lihat dulu di sini masih ada beans tersisa atau tidak. Aman ya, kosong, habis udah habis. Nah ini hasilnya di medium atau di 18 klik atau grip. Ini untuk hasilnya pasti lebih halus dari yang tadi ya. Ini cocok untuk manual brew, ini cocok bagi yang seneng di gilingan yang agak sedikit halus, ini cocok manual brew. Lalu medium dan konsistensinya juga bagus ya, mungkin masih ada sedikit lebih halus, tapi ya wajar lah ya karena digilinginnya yang di angka 18. Buat segini ini lumayan bagus, agak konsisten juga. Lalu sekarang kita coba yang ukuran terakhir di fine gilingan espressonya, apakah dia dapat atau tidak. Mari kita cop. Kalau gilingan fine itu saya patokan sama ini ya, sama si manual book ini. Di sini udah tertera juga untuk kayak rekomendasi greennya dari espresso atau mungkin untuk pemakaian Staresso, karena ya mungkin untuk alat-alat Staresso itu biasanya mereka gilingannya nggak terlalu halus banget kayak mesin, mungkin dia lebih kasar. Karena di sini juga dikasih tahu ya, untuk Staresso mungkin 5-11 grit, untuk espresso itu 2-8 grit ya. Ya grit itu nomornya mungkin bukan klik ya. Kalau klik sama grit itu beda, karena ini kan ada yang 1-1,5 gitu, mocha pot, pour over, sama french press gitu. Sekarang akan coba mungkin di espresso ya, kita biar tahu aja sehalus apa sih si grinder ini. Di espresso itu di sini direkomendasinya 2-8, kita ambil tengahnya di 5. Masih sama ya, kopinya juga 5 gram dengan roasting yang sama. Pokoknya saya coba dengan kopi yang sama semua biar tahulah hasilnya. Timer siap, mari kita coba. 1, 2, 3. Petikan ini 30, 45. Nah 45 ternyata lewat di 45 juga, karena ya ini lebih halus jadi pasti lebih lama. 50 jalan 50 detik. Nah otomatis 10 detik udah mulai agak-agak suaranya beda nih, berarti dia udah beatsnya dikit lagi. Udah beres di 1 menit 18 detik, lumayan lama ya, tapi karena ini gilingannya dihalus. Mari sekarang kita lihat hasilnya. Oh halus seperti ini halus sih,
mungkin di ukuran tadi 5 klik ini halus. Untuk espresso dapat ini, mesin mungkin dapat buat espresso ya. Bagus ini, gilingannya juga halus, konsisten, bahkan saya nggak pegang ada yang kasar banget atau mungkin halus banget, tapi ini sama. Bagus hasilnya, konsisten juga untuk di gilingan yang fine. Untuk hasilnya seperti ini, kelihatan banget bedanya. Berarti ya kalau udah kayak gini berarti ya buat standar espresso ini bagus banget, bisa dapat banget. Bagus. Setelah kita coba-coba, sekarang kita akan coba bersihin ya. Cara membersihkannya gimana biar lebih detail aja sih. Oke. Mungkin untuk cara bersihnya simpel sih kalau kayak gini. Mungkin sama kalau kakaknya udah pernah pakai manual grinder yang diputar-putar, sama dibuka dulu semuanya, dibuka-buka, ini juga dibuka dulu. Oh sorry, kalau ini jangan dulu. Kalau ini mungkin buat buka boardnya kan tetap harus dipasang ya, biar dia nggak ikut putar juga. Sama diputar terus sampai kebuka. Hati-hati loncat karena dia ada pernya. Nah, udah kebuka gini, kita buka. Nah, bagian-bagiannya harus diingat juga ya, bagian-bagiannya nanti takutnya salah masang, kalau tahu ini di dalam gitu. Nah, kalau udah di sini ada bagian pernya juga, pernya. Nah, lalu kita buka ininya. Sorry, udah ada ini. Nah, untuk memudahkan pembersihan lebih baik disiapkan. Tadi kan udah dapat kuas ya di dalamnya, kuas, dan kalau bisa punya pam seperti ini ya, pam pembersih. Nah, untuk bersihinnya mungkin bisa dipam-pam dulu seperti ini, dipam-pam untuk menghilangkan kayak kulit ari-ari ini ya. Banyak ya, beberapa kopi mungkin ada arinya, mungkin beberapa kopi nggak ada ya. Lalu bisa dikuas-kuas seperti ini. Ini juga dari dalam bisa gini, set. Nah, mau dipam lagi. Dan untuk alat seperti ini ya, sebisa mungkin jangan dicuci pakai air. Lebih bagus, bukan lebih bagus sih, direkomendasikan. Karena ya satu biar nggak cepat rusak juga bagian-bagiannya. Mungkin stainless, tapi kalau bahan-bahan lain kan siapa tahu nanti berkarat atau gimana kalau kena air. Hanya lebih baik ya gini aja, pakai kuas dan si pam ini betot. Nah, ini juga mungkin susah sedikit lagi di kuas seperti ini ya. Bersih. Lalu ininya kalau ada juga dikuasin, dikampam. Bersih. Dua. Lalu bagian dalamnya untuk pernya bisa dikuas-kuas juga tuh. Nah ini yang penting, ini biasanya yang paling kotor. Kuasin dikit-dikit, set, sampai kelihatan benar-benar bersih. Ingat jangan pakai air ya, tiba-tiba dicuci pakai sabun cuci, wah bahaya, takutnya ada apa-apa. Set, bersih. Nah ini juga bisa, mungkin kalau tambahan lain mungkin bisa pakai tisu juga buat lap-lapinnya bisa. Kalau biasanya kalau nggak terlalu banyak pemakaian, nggak terlalu banyak yang nempel juga sih, jadi pakai si kuasnya sama si pamnya juga udah cukup. Itu bagian size nya, pemutarnya, handle-nya sama juga, dan terakhir penampung kopinya ya, bagian bawahnya sama sedih betul ya. Karena ini nggak banyak pemakaian biasanya, jadi nggak terlalu banyak. Bersih. Untuk pemasangannya siapkan dulu ini di atas untuk gridnya ya, biar nggak ikut muter. Satu pernya dulu, kedua si pisaunya, burnya, dua, set. Nah lalu ditekan biar lebih, ini nggak apa-apa sih nggak ditekan dulu juga, masukkan dulu. Nah di sini tinggal dipasin aja. Biasanya di sini ada pasinnya, ada bagian lengkungnya dikit, tinggal dipasin, ditekan, masukkan, lalu putar terus sampai mentok. Dan terakhir udah mentok ya, udah tuh 0 sama ter, berarti udah di angka 0, udah mentok, jadi beres, bersih.
Ya mungkin luarnya bisa dilap-lap pakai tisu, lap-lap. Oke, sobat Let's Bro. Nah, seperti itulah dari hasil si gilingan kopi ini. Mungkin tadi udah lihat ya hasilnya seperti apa. Dari kualitas bahannya juga, burnya, dari fitur-fiturnya juga. Ya, dari semua itu mungkin kesimpulannya untuk grinder ini cocok lah buat kakak atau sobat-sobat Let's Bro yang seneng jalan-jalan, yang senang mobilitas tinggi, bawa kemana-mana, nggak harus terlibat bawa grinder atau mungkin kakak-kakaknya yang nggak mau terus muter-muter, itu kan lumayan ya. Mungkin bisa cocok pakai ini yang ya nggak perlu terlalu banyak tenaga, hanya perlu dicas. Mungkin kalau cas pakai power bank juga cukup lah ya, karena power bank juga kadang ada yang outputnya di 1 ampere bisa di situ. Untuk hasil juga di sini dari yang benar-benar harus, bahkan saya bisa bilang itu dari bisa lah sampai ke turkis, gilingan turkis ya, yang benar-benar halus banget itu bisa. Karena kan tadi kita terakhir coba cuma nyampe 5 klik, mungkin di turkis bisa coba di 2 klik atau 3 klik, mungkin itu bisa lebih halus lagi, sampai mungkin kakaknya buat pour over, buat mau kapot gitu. Ini adalah cocok banget dengan kapasitas baterai segini 1000 mAh, udah bisa giling sekali cas penuh tuh bisa nyampe 9 atau mungkin 10 lah, kurang lebih segitu ya, kurang lebih 10 gilingan itu udah cukup banget buat sekali cas. Ini tahu untuk bahannya juga yang kokoh, tahan, kuat, bisa kakak miliki. Oke sahabat Let's Bro, mungkin segitu aja review Staresto Grinder Electric Discovery 2-nya. Mungkin kalau sobat-sobat berminat dengan produk ini bisa datang ke store kita di Let's Bro, Alat Kopi Bandung, Jalan Oto Iskandar, Tinata nomor 351 Bandung. Mungkin kalau kakaknya pengen beli online bisa di Tokopedia atau Shopee kita dengan nama Alat Kopi Bandung. Lalu jangan lupa Sobat itu untuk like, komen, dan subscribe ya channel YouTube kita di Let's Bro Indonesia. Ciao, terima kasih.